Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Imani Warul Akbar. Saya NPM 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma Kamins. Apa itu algoritma Kamins? Algoritma Kamins merupakan metode clustering yang paling sederhana dan umum. Hal ini dikarenakan Kamins mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. Kamins merupakan salah satu algoritma clustering dengan metode partitioning method yang berbasis titik pusat centroid selain algoritma Kaminoid yang berbasis objek. Lalu algoritma ini pertama kali diusulkan oleh McQueen pada tahun 1967 dan dikembangkan oleh Hartigan dan Wong pada tahun 1975 dengan tujuan untuk dapat membagi M data point dalam n dimensi ke dalam sejumlah k cluster, di mana proses clustering dilakukan dengan meminimalkan jarak sum square antara data dengan masing-masing pusat cluster. Lalu algoritma Kamins dalam penerapannya memerlukan 3 parameter yang seluruhnya ditentukan pengguna, yaitu yang pertama jumlah cluster K, inisialisasi cluster, dan jarak sistem. Lalu Kamins juga dijalankan secara independen dengan inisialisasi yang berbeda, menghasilkan cluster akhir yang berbeda karena algoritma ini secara prinsipnya hanya mengelompokkan data menuju lokal minimal. Nah, penerapan algoritma Kamins. Yang pertama, dalam penerapan algoritma Kamins, jika diberikan sekumpulan data X, yaitu sama dengan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn, di mana Xi sama dengan Xi1, Xi2, dan seterusnya hingga Xin adalah sistem dalam ruang real Rn. Maka algoritma Kamins akan menyusun partisi X dalam sejumlah cluster a priori. Lalu, setiap cluster memiliki titik tengah atau centroid yang merupakan nilai rata-rata atau mean dari data-data dalam cluster tersebut. Lalu tahap awal, algoritma Kamins adalah memilih secara acak K buah objek sebagai centroid dalam data. Kemudian, jarak antara objek dan centroid dihitung menggunakan Euclidean distance. Lalu algoritma Kamins secara iteratif meningkatkan variasi nilai dalam tiap cluster di mana objek selanjutnya ditempatkan dalam kelompok yang terdekat, dihitung dari titik tengah cluster. Lalu titik tengah baru ditentukan bila semua data telah ditempatkan dalam cluster terdekat. Proses penentuan titik tengah dan penempatan data dalam cluster diulangi sampai nilai titik tengah dari semua cluster yang terbentuk tidak terbagi lagi. Jadi penentuan titik tengah itu dilakukan diulang-ulang sehingga nanti ditemukan titik tengah dari cluster itu sudah tidak berbentuk lagi. Lalu langkah-langkah algoritma Kamins atau urutan pengerjaan algoritma Kamins, yaitu yang pertama, tentukan berapa banyak cluster K dari dataset yang akan dibagi. Lalu langkah kedua, tetapkan secara acak data K menjadi pusat awal lokasi cluster. Langkah ketiga, untuk masing-masing data, temukan pusat cluster terdekat. Dengan demikian, berarti masing-masing pusat cluster memiliki sebuah subset dari dataset, sehingga mewakili bagian dari dataset. Oleh karena itu, telah terbentuk cluster K, yaitu C1, C2, C3, dan seterusnya sampai CK. Lalu langkah yang keempat, untuk masing-masing cluster K, temukan pusat luasan cluster dan perbarui lokasi dari masing-masing pusat cluster ke nilai baru dari pusat luasan. Lalu yang langkah kelima, ulangi langkah ketiga dan kelima hingga data-data pada tiap cluster menjadi terpusat atau selesai. Nah, ini flowchart dari algoritma Kamins, yaitu yang pertama mulai menentukan banyak cluster K, lalu menentukan centroid. Jika centroidnya berubah, apabila ya, menghitung jarak dari centroid, lalu mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat. Lalu kembali lagi ke menentukan centroid, lalu masuk lagi jika centroid berubah, dan seterusnya akan berputar terus hingga sampai centroid tidak berubah, lalu akan selesai pengerjaan algoritmanya. Nah, ini masuk ke contoh studi kasusnya. Nah, contoh studi kasusnya yang saya ambil adalah algoritma clustering dalam mengelompokkan banyaknya desa atau kelurahan menurut upaya antisipasi atau mitigasi bencana alam menurut provinsi dengan algoritma Kamins. Yaitu prosesnya itu yang pertama, dia melakukan proses cluster dibagi ke dalam 3 cluster, yakni sarana kesehatan tertinggi, sarana kesehatan sedang, dan sarana kesehatan rendah. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional. Nah, inilah data dari Badan Statistik Nasional, yaitu data yang sudah
akan diklaster ke dalam 3 klaster, yakni klaster tingkat antisipasi tinggi atau C1, klaster tingkat antisipasi sedang atau C2, dan klaster tingkat antisipasi rendah atau C3. Nah, lalu dalam penerapan algoritma K-means dihasilkan nilai titik tengah dari data yang didapat dengan ketentuan bahwa klasterisasi yang diinginkan adalah 3. Lalu penentuan titik klaster ini dilakukan dengan mengambil nilai terbesar untuk klaster tingkat antisipasi tinggi atau C1, nilai rata-rata atau average untuk klaster sedang C2, dan nilai terkecil atau minimum untuk klaster tingkat antisipasi rendah atau C3. Nah, ini tabelnya. Untuk keterangannya, A itu sistem peringatan dini bencana alam, B sistem peringatan dini tsunami, C perlengkapan keselamatan, dan D jalur evakuasi. Jadi dibagi menjadi 4. Lalu dengan menggunakan sentroid tersebut, maka dapat diklaster data yang telah didapat menjadi 3 klaster. Proses klaster dengan mengambil jarak terdekat dari setiap data yang diolah dengan menggunakan rumus berikut, yaitu dx, y sama dengan akar dari x1 min y1 dikuadrat ditambah x2 min y2 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga xm min ym kuadrat. Nah, untuk keterangannya, dx, y itu adalah Euclidean distance-nya, x merupakan koordinat objek dan y merupakan koordinat sentroid. Nah, dari perhitungan tersebut, dari proses perhitungan didapatkan C1 adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. C2 adalah 12 provinsi dan C3 adalah 19 provinsi lainnya. Nah, ini untuk hasilnya. Hasil dari proses perhitungan klaster dengan menggunakan algoritma K-means. Nah, untuk hasil menurut statistiknya, menurut diagram lingkaran, yaitu banyaknya desa atau kelurahan menurut upaya antisipasi mitigasi bencana alam, yaitu yang berwarna biru itu C1 sejumlah 9%, C2-nya 35% dan C3-nya 56%. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.